Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Karima, NIM 12120700023 dari kelas 4A. Di sini saya ingin membuat video hasil perbaikan presentasi termodinamika. Materi pertama yaitu konversi kerja menjadi kalor dan sebaliknya. Ketika kita menggosokkan dua batu bersama-sama, maka batu tersebut akan menghasilkan panas. Panas tersebut adalah efek samping dari sebuah gesekan batu. Nah, energi yang awalnya kita gunakan untuk mengatasi gesekan antara batu-batu tersebut kemudian berubah menjadi panas. Di sisi lain, dalam mesin kalor kita menggunakan panas untuk menghasilkan gerakan atau kerja yang berguna. Maksudnya kerja yang berguna itu jadi kerja tersebut tuh nggak sia-sia, bermanfaat untuk proses lain gitu kan. Nah, proses ini terjadi dalam mesin yang disebut mesin kalor seperti mesin uap atau mesin pembakaran yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam mesin kalor, panas digunakan untuk memicu reaksi pembakaran atau menghasilkan uap air yang bertekanan tinggi. Tekanan dan panas ini kemudian digunakan untuk mendorong piston atau turbin yang akan menghasilkan gerakan atau kerja yang berguna. Misalnya pada mesin pembakaran dalam, panas dari pembakaran campuran udara dan bensin digunakan untuk mendorong piston ke bawah, menghasilkan gerakan yang kemudian dialirkan ke roda kendaraan. Jadi perbedaan utamanya adalah ketika kita menggosok batu, energi kita berubah menjadi panas, sedangkan dalam mesin kalor, panas digunakan untuk menghasilkan gerakan atau kerja yang berguna. Jadi, konversi antara kerja dan panas terjadi dalam berbagai proses dan mesin kalor merupakan contohnya. Nah, contoh di mana mesin itu diubah menjadi kerja yang bermanfaat. Kemudian di sini ada cara untuk menghitung efisiensi termal mesin dibuat dalam persamaan. Efisiensi termal sama dengan kerja keluaran yang dilambangkan dengan huruf W dan kemudian kalor masukan yang dilambangkan dengan Q in. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi termal mesin bergantung pada perbandingan antara kerja yang dihasilkan dan kalor yang masuk ke dalam mesin. Materi yang kedua yaitu motor bakar. Nah, di sini dijelaskan ada 6 langkah yang terjadi. 6 langkah terjadi kan? Kayak langkah hisap, langkah pemanfaatan, terus pengapian, langkah daya, langkah pembuangan, dan langkah buang. Tetapi di antara 6 langkah tersebut hanya 4 yang melibatkan gerakan piston. Gerakan piston itu adalah gerakan naik dan turunnya piston di dalam mesin. Ini terjadi saat campuran udara dan bahan bakar atau yang disebut dengan langkah ekspansi, saat campuran dikompresi atau disebut langkah kompresi, kemudian saat tidak ada perubahan volume atau langkah diam, saat tekanan tetap konstan atau disebut dengan langkah konstan, dan saat tidak ada pertukaran panas atau langkah tanpa panas. Nah, di sini tuh terdapat pada mesin pembakaran dalam, seperti yang terdapat pada mobil atau sepeda motor. Jadi kayak langkah-langkah ini tuh terjadi pada mesin-mesin yang ada di dalam suatu mesin, di dalam suatu alat mesin gitu kan, yang memiliki mesin. Ada beberapa langkah penting yang terjadi. Saya akan menjelaskan seperti pada slide. Yang pertama itu ada langkah hisap. Nah, pada langkah hisap, langkah pertama, piston bergerak turun dan menghisap campuran udara dan bensin ke dalam silinder mesin. Piston berperan seperti semacam pompa yang menarik campuran udara dan bensin ke dalam mesin. Kemudian, yaitu langkah pemanfaatan. Langkah tersebut terjadi setelah campuran udara dan bensin masuk ke dalam silinder. Piston naik kembali dan memanfaatkan campuran tersebut.
Ini berarti piston menekan campuran udara dan bensin sehingga tekanan dan suhu campuran meningkat. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan campuran agar dapat terbakar dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada langkah pembakaran atau langkah pengapian. Pada langkah ini terjadi pengapian, sebuah api listrik muncul dan menyebabkan campuran udara dan bensin terbakar. Jadi kayak karena ada percikan sebuah api, maka kan udara dan bensin itu kan uh, bensin itu kan mudah terbakar dan udara itu kan membantu agar mudah terbakar. Maka akan terbakar secara cepat dan meledak. Proses ini menghasilkan ledakan kecil yang mendorong piston turun dengan kuat. Kemudian ada langkah daya. Nah, ledakan tersebut menghasilkan tenaga. Daya dari ledakan tersebut menggerakkan piston secara kuat dan cepat ke dalam silinder mesin. Gerakan piston ini kemudian akan dialirkan ke roda kendaraan, menghasilkan tenaga untuk mendorong kendaraan untuk bergerak. Nah, jadi bergerak gitu kan. Kemudian pembuangan melalui katup. Setelah piston mendorong turun dan memberikan tenaga, gas hasil pembakaran perlu dikeluarkan. Di langkah ini katup pembuangan terbuka dan hasil pembakaran dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Gas ini mengandung sisa-sisa pembakaran dan harus dikeluarkan dari mesin agar tidak mengganggu proses berikutnya. Jadi agar bersih kembali, jadi kayak terulang-ulang gitu kan. Kemudian itu ada langkah buang. Pada langkah terakhir, piston naik kembali dan mendorong sisa gas keluar dari silinder. Piston ini berperan seperti semacam alat pompa yang membuang gas sisa keluar dari mesin sehingga silinder dapat siap untuk mengulang langkah-langkah yang telah terjadi. Selain yang dijelaskan yang tadi, yang 6 langkah tersebut, di sini saya akan menjelaskan yang namanya langkah-langkah yang disebut dengan daur Otto. Nah, selain 6 langkah yang saya jelaskan tadi, ada beberapa langkah yang terjadi di dalam motor bakar. Ada yang disebut dengan daur Otto dan daur diesel. Di sini saya akan menjelaskan daur Otto. Nah, di sini ada gambar atau diagram PV yang dituliskan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu agar lebih mudah untuk saya menjelaskan. Yang pertama itu kan langkah-langkah daur Otto itu yang pertama itu dari angka 1 ke 2 adalah udara dikompresi secara adiabatik kuasi statik. Ini berarti udara dikompresi tanpa adanya pertukaran panas dengan lingkungannya dan dalam keadaan yang hampir statis. Proses ini menyebabkan peningkatan tekanan udara. Kemudian pada nomor 2 dan 3, selama proses ini, udara mengalami kenaikan suhu dan tekanan secara isovolume kuasi statik. Artinya volume udara tetap konstan, tidak ada perubahan volume, sementara suhu dan tekanan meningkat, tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan selama proses ini. Kemudian, pada nomor 3 dan 4, udara mengalami ekspansi adiabatik kuasi statik. Dalam proses ini, udara diperluas tanpa pertukaran panas dengan lingkungannya dan dalam keadaan yang hampir statis. Proses ini menyebabkan penurunan tekanan udara. Kemudian pada nomor 4 ke 1 adalah udara mengalami penurunan tekanan dan suhu secara isovolume kuasi statik. Ini berarti tekanan udara turun kembali ke nilai awalnya dan suhu udara juga turun. Volume udara tetap konstan, tidak ada perubahan volume, tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan selama proses ini. Kemudian pada angka 5 ke 1, udara dibuang secara isobarik kuasi statik. Pada tekanan atmosfer ini berarti udara dibuang dari sistem dengan mempertahankan tekanan yang konstan. Tekanan yang konstan itu tekanan pada atmosfer. Proses ini tidak melibatkan perubahan suhu atau volume udara secara signifikan. Akhir yaitu daur diesel. Mungkin kalian bertanya-tanya kok hampir sama gitu daur diesel sama daur Otto. Iya, hampir sama. Akan tetapi memiliki langkah-langkah yang sedikit berbeda pada proses pembakaran. Di sini saya akan menjelaskan daur diesel dalam diagram PV di samping.
Yang dari 1 ke 2 itu, pada langkah ini udara dikompresi secara adiabatik oleh piston yang bergerak ke atas. Ini berarti piston mendorong udara ke dalam ruang silinder dan melakukan pemanfaatan udara secara cepat tanpa adanya pertukaran panas dengan lingkungannya. Proses ini menyebabkan peningkatan tekanan udara. Kemudian pada nomor 2 dan 3, setelah udara dikompresi, bahan bakar diberikan dan terbakar dalam ruangan silinder secara isobarik. Ini berarti tekanan udara di dalam silinder tetap konstan selama proses pembakaran. Proses ini menghasilkan energi yang digunakan untuk menggerakkan piston dan meningkatkan suhu udara secara signifikan. Kemudian dari nomor 3 ke 4, yaitu setelah pembakaran selesai, piston bergerak ke bawah pada langkah pembuangan. Ini mengakibatkan penurunan tekanan dan volume udara yang terperangkap di dalam silinder. Udara bekas pembakaran dikeluarkan dari ruang silinder dan ruang ini siap untuk siklus berikutnya. Kemudian pada tahap 4 ke 1, ini adalah udara segar memasuki silinder untuk memulai siklus berikutnya. Udara segar masuk ke ruang silinder melalui katup masuk saat piston bergerak ke bawah. Udara segar ini akan mengisi ruangan yang ditinggalkan oleh udara bekas pembakaran yang telah dikeluarkan pada langkah sebelumnya. Nah, grafik PV ini memberikan presentasi visual yang membantu dalam memahami perubahan tekanan dan volume selama proses Daur Otto dan Daur diesel dalam pembakaran mesin dalam. Soalnya kan tidak terlihat kan. Jadi diibaratkan saja pada diagram PV. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ini dapat membantu perbaikan nilai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.